siapkan hati kita untuk ibadah saat ini dengan menggunakan liturgi Gereja Kristen Protestan di Bali atau GKPB. Jemaat berdiri. Saudara-saudara, pada kebaktian hari ini kita menaikkan syukur kepada Allah yang menghendaki kita semua hidup dalam persekutuan dan kebersamaan di bawah payung persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI. 73 tahun kita telah berlabuh sama dalam persekutuan ini. Bila Allah yang menghendaki kita terus bersatu dalam kasih Kristus. Marilah kita terus bergerak bersama dalam kasih Kristus menuju labuhan abadi. Kita mengawalinya kebaktian syukur ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 3. Hadir tengah kita merendahkan diri di hadapan dan mengaku dan bersama-sama mengucap pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Roh. Salam sejahtera bagi saudara juga. Sambutlah firman Tuhan yang mendasari kebaktian Oikumenes dalam rangka hari ulang tahun PGI yang ke-73 pada yang terambil dalam Kolose pasal 3
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bermazmur secara berbalasan terambil dari Mazmur 133 ayat. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan seperti minyak yang baik di atas Lele ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti yang turun. atas gunung-gunung Sion, Sebab sanalah Tuhan memerintah. kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk diselamatkan dan dipersatukan menjadi tubuh. Engkau menghendaki kami agar menjadi gereja yang esa. Sebagai doa Tuhan, mereka semua menjadi sama seperti Engkau ya aku dan aku Engkau, agar mereka juga di dalam, supaya dunia percaya Engkaulah yang telah
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menempatkan kami di negeri Indonesia yang kaya dan subur. Mampukan kami untuk mengolah, menggunakan karya-Mu yang baik dan indah ini bagi kesejahteraan kami dan saudara-saudara kami di atas bumi Indonesia. Inilah kami, kali kami dan menjadi cita dengan bertanggung jawab yang mengalami kerosotan dan mendatangkan bencana atas hidup. Ampunilah kami, karena kami tidak peduli dengan masyarakat dan komunitas di mana Engkau tempatkan kami. Kami hanya memikirkan kepentingan kami, kelompok kami. Kami cuek dengan orang yang Engkau tempatkan manusia. Ampunilah kami atas kegagalan kami memakai dan menghidup yang Engkau berikan kepada kami. Seringkali yang kami bangun tidak daripada persekutuan kasih yang membawa damai. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami orang berdosa. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamaku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dikau selamanya. Dijamaku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saudara-saudara, hanya karena belas kasih dari Allah kita memperoleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya kita memperoleh kasih karunia itu, sehingga kita hidup dan selamat. Firman-Nya berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus pasal 2 ayat 8 sampai. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya menyampaikan berita anugerah pengampunan pada setiap orang percaya dan bertobat. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan Al-Quran yang baru, 2 Korintus 5 Korintus kita minggu ini pun di rumahmu yang kudus dengan sukacita membaca Alkitab dan merenung, kiranya Roh Kudus supaya kami dapat memahami dengan baik firman-Nya. Bersabdalah ya Tuhan di dalam Yesus, firman yang hidup,
Korintus pertama membaca ayatnya yang genap, hemat sekali. Yang menyatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua Selamat ya mereka yang tapi selamat. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi menilainya demikian. Apa yang ada di dalam Kristus ya, sudah tahu. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia telah mempercayakan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus dan akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah firman yang memberlakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan seorang menghadapi banyak hal yang buruk, tidak dia inginkan, tapi itu yang terjadi, maka akan mengatakan, oh, tidak dapat memulai kembali hidupku yang baru dan nada. Misal, mulai penderitaan juga penyakit. Dan itu satu pergumulan di dalam ini. Kembali dalam hidup yang baru ini. Saat yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi ada sebuah berita yang menarik. Saudara dapat menjadi seorang baru kembali dan berbeda daripada sebelumnya. Nah, yang menyampaikan berita ini adalah Rasul Paulus. Dalam suratnya kepada Korintus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Baru dalam arti apa? Hati. Rasul Paulus sama sekali tidak bermaksud perubahan antara lain oleh plastik yang atau perubahan-perubahan yang terjadi di permukaannya, misalnya ya, atau seseorang yang tadinya rambutnya panjang kemudian dia punya niat dia gundul dan botak. Kalau dikatakan dulu baju saya suka hiasan. Plus. Tetapi suatu perubahan yang benar-benar mendalam, ya, akan orang itu kembali. Karena hal itu bisa berubah. Nah, menurut Rasul Paulus, bila seseorang berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya begini, ciptaan baru itu sendiri pertama-tama terlihat dalam diri Yesus Kristus, Sang Nazaret itu. Dia adalah contoh manusia yang diharapkan Allah. Dia taat pada Allah sampai mati. Bukan karena kesalahannya. Dia mengambil alih tempat kita dan tanggung jawab kita atas dosa-dosa. Dalam penyalipannya, semua kita suki. Dalam kemuliaannya, semua kita turut mati. Dan dalam kebangkitannya, ia juga bangkit untuk setiap orang. Ia tidak menaklukkan kematian bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk setiap orang yang mengikutinya. Ini barang siapa menjalin hubungan yang hidup dengan Yesus, yang bangkit antara orang akan kuasa maut, kuasa dosa, maka kita boleh menikmati bagian dalam hidup Yesus yang bangkit itu. Mereka yang berada dalam Kristus berarti memilikinya dan merupakan ciptaan baru. Nah, sekarang bagaimana caranya seseorang bisa berada dalam Kristus? Jawabannya adalah hal ini semata-mata anugerah Allah. Tak ada satupun yang dapat kita buat sehingga berhak untuk berada dalam Kristus.
Roh Allah akan mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Dan itu terjadi bila seseorang mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus dan mempercayainya. Kabar baik itu adalah telah terbuka jalan pendamaian antara kita manusia dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jika kita percaya terhadap kabar baik ini dan menerima pendamaian itu, maka kita telah menerima Tuhan yang hidup itu dalam hati kita. Dengan kuasa Roh Kudus kita dipersatukan dengan Dia sampai selama-lamanya. Hanya karena Yesus kita menjadi ciptaan baru. Ini kita kembali lagi pada pertanyaan, baru dalam arti apa? Dalam arti apa yang lama telah berlalu dalam hidupnya dan yang baru sudah datang? Kadang-kadang bila kita mendengar kesaksian melalui pengalaman orang Kristen lainnya, terdapat kesan bila sekali kita menjadi Kristen dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada lagi hal yang sama seperti dalam hidup kita dahulu. Nah, kalau memang benar begitu, hati kita bisa jadi ciut. Sebab pengalaman kita tidak menunjang, malah kita meragukan diri kita. Jangan dulunya pertobatan kita tidak benar. Dan sebenarnya kita belum percaya kepada Yesus. Kita perlu tahu hal-hal yang tidak menjadi lain dalam diri seseorang manusia baru. Pertobatan tidaklah membuat seseorang memperbaiki hidupnya ke arah hidup yang sehat. Tetapi menjadi orang Kristen tidak berarti sakit, kencing manis, langsung sembuh. Tetapi mau disampaikan bahwa sekalipun orang percaya yang sudah hidup sebagai manusia baru tidak akan kebal dengan segala macam penyakit. Penyakit yang mendatangkan tubuh kita ini menderita harus disikapi dengan iman yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menikmati kehidupan sebagai orang percaya, katakan dia baru bertobat, dia langsung catat tanggal 28 ya sekarang saya baru bertobat. Ya, 28 Mei saya baru bertobat. Tanggal 28 Mei jam 9 saya bertobat. Catat. Itu menjadi kesaksiannya pada hari-hari ke depan. Disikap hidup. Dia bergumul dengan penyakit yang ada, penderitaan, bahkan kematian. Apa ya, saya jadi orang Kristen, saya sudah hidup baru, saya sudah bertobat, kok pergumulan
pergumulan itu ada terus-menerus. Mungkin ini juga ada dalam benak kita, ada dalam pikiran kita. Tapi firman Tuhan hari ini mau memberi arah bahwa penderitaan apapun yang dialami oleh orang percaya yang hidup sebagai ciptaan baru, manusia baru, bahwa hal-hal tersebut bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bukan merupakan jaminan bagi orang yang menjadi Kristen atau menjadi manusia baru. Hidup sebagai manusia baru tetap imannya tertantang. Ini lewat sakit, lewat ekonomi, keuangan, bahkan juga banyak yang kita minta dalam doa, tapi sampai sekarang Tuhan belum jawab. Banyak lagi ya hal-hal yang bisa menantang iman kita, dan kita bisa tiba pada pemikiran, Tuhan saya sudah hidup baru, saya sebagai ciptaan baru, sudah bertobat. Pergumulan itu tidak pernah habis. Selesai 1, 3. Berat ya menjalani hidup ini sebagai pengikut-pengikut Yesus. Nah, untuk kelemahan-kelemahan tubuh yang dialami oleh orang percaya yang hidup sebagai ciptaan baru, manusia baru, tidak berarti lenyap atau hilang. Kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Demikian pula kepribadian seseorang biasanya tidak mengalami perubahan besar ketika menjadi ciptaan baru. Hanya hidupnya itu begitu saja. Kalau dulunya dia suka hati-hati, waspada, tenang, demikian juga sekarang. Atau jarang sekali terjadi seseorang yang dulunya ramah, ceria, suka bergaul, telah mengenal Kristus, ia menjadi pemalu dan pendiam. Nah, demikian juga dengan tanggung jawab yang harus seseorang pikul. Menjadi Kristen tidak berarti kini ia lepas dari ikatan persaudaraan lewat saudara-saudara seiman atau yang tidak seiman di tengah-tengah masyarakat. Tapi justru harus diisi hubungan satu dengan lain dengan kasih. Tema kita hari ini adalah kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi, ada perubahan, pembenaran, pembaharuan, dan persatuan. Jadi harus ada perubahan hanya di dalam kasih Kristus. Bukan berarti karena kita sudah hidup baru, kita diberkati dengan keselamatan dan kehidupan yang kekal, lalu kita menyendiri, menikmati kesibukan, pelayanan, kehidupan dalam rumah tangga, menjaga kehidupan yang utuh, yang bahagia. Tetapi harus berdampak di tengah-tengah masyarakat. Ada sesama manusia, bahkan alam sekitar. Itu
yang diinginkan oleh Tuhan. Kasih Kristus itu mendorong kita untuk melakukan tindak tanduk tutur kata yang sungguh-sungguh mengasihi sesama walaupun orang sekitar apakah yang seiman atau tidak seiman. Yang kadang-kala mungkin tidak cocok dengan kita, kadang-kala bersilih paham lebih banyak intern kita dalam rumah tangga atau dalam jemaat itu selalu terjadi. Itu tidak membuat kita tidak melakukan kasih Kristus kepada siapapun, musuh kita, kepada orang yang selalu memancing supaya kita marah, supaya kita berdosa. Di situ iman kita tertantang. Tapi rupanya tidak gampang melakukan firman Tuhan ini. Kudus akan menolong ikatan yang erat, yang akrab, hubungan kita dengan Tuhan, maka memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kasih Kristus bisa dijabarkan dalam tindak tanduk tutur kata dalam situasi kondisi apapun dengan siapapun. Ini berat, ini pekerjaan yang Tuhan akan kepada kita. Sekalipun berat dapat dilakukan karena Roh Kudus menolong pada kita sebagai percaya. Yang dikatakan bertobat. Dia mengatakan pertobatan itu hanya sekali ya. Ini sudah catat tanggal 28 Mei jam 9 saya sudah bertobat. Dia saksikan. Padahal kecenderungan kita manusia setiap menit, setiap jam, setiap hari selalu jatuh kepada hal-hal yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan. Kita harus bertobat. Jadi obatan itu harus berlangsung hari lepas hari. Supaya kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita boleh mempersiapkan kehidupan ini menjadi berkat bagi banyak orang dan terutama ke orang-orang di sekitar. Bisa merasakan kehidupan yang bahagia, yang rukun. Jadi dikatakan bahwa di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Jadi kalau hidup ini tidak rukun, jangan mengharapkan berkat Tuhan. Berkat yang ada bisa hilang. Tapi benar, Tuhan selalu dilimpahkan lewat pemahaman bahwa kita adalah orang-orang percaya yang hidup baru, manusia baru, hari lepas hari, berkenan di hadapan Tuhan, karena kita mau melakukan firman Tuhan. Sehingga pergumulan, penderitaan, bahkan kematian sekalipun tidak membuat kita tawar hati, tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita bersungut-sungut, tidak membuat kita marah-marah. Tapi ada sukacita yang meluap lewat sikap hidup tutur kata kita hari lepas hari. Itu yang akan membedakan. Dan kita punya pemahaman bahwa Kristus yang telah mati dan bangkit memberikan jaminan kemenangan untuk menghadapi segala tantangan-tantangan. Sehingga selalu ada pemulihan hubungan-hubungan antara suami istri, orang tua anak, anak mantu, cucu cece, saudara bersaudara, kakak beradik, bahkan juga dengan keluarga besar kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah jemaat. Raja ini bukan hanya di Tanjung Priuk, tapi bagi semua saudara seiman yang ada di kampung halaman, tanah Toraja sana, atau di tempat-tempat lain, Kalimantan Timur, di Bontang ada jemaat Toraja juga. Pernah di sana bertemu dengan pendeta-pendeta yang gereja Toraja. Kita bisa disatu. Nah, ketika kita pahami bahwa persatuan itu karena kasih Kristus, maka itu akan berkembang ke gereja-gereja lainnya. Gereja-gereja yang ada di wadah gereja PGI yang ada di tanah air Indonesia. Nah, itu lebih berat lagi untuk kita praktekkan. Tapi tetap
kita imani dan aminkan bahwa benar dalam kehidupan persekutuan keluarga Kristen, ketika mau lakukan firman Tuhan ini, maka hidup yang bahagia, yang sejahtera, yang harmonis, yang tenang, yang selalu bersyukur akan dialami, bahkan sampai nafas terakhir. Nah, dari keluarga lepas keluarga berkembang di tengah-tengah jemaat. Harus rukun, harus berkomunikasi baik dengan dasar firman Tuhan, baik di antara pimpinan-pimpinan gereja, para pengurus yang ada di masing-masing misi, bahkan juga dengan masyarakat di sekitar kita. Dan tidak selamanya kita akan rukun. Kalau ada gesekan, kita bertetangga yang seiman atau tidak seiman, lalu bisa memicu hati ini tidak sejahtera. Tidak mau layani itu. Harus memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diberkati, yang diberikan jaminan kehidupan yang kekal, ditempatkan di tengah-tengah dunia ini yang hanya sementara saja ya. Kita tidak akan abadi di dunia ini. Nanti kita akan hidup abadi kekal dalam kerajaan sorga. Tapi ketika masih ditempatkan di dunia ini, dunia rumah tangga, dunia masyarakat, bahkan persekutuan gereja, maka kita terus-menerus lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bisa melakukan. Hingga dalam keadaan fit secara jasmani, rohani, walaupun pergumulan itu tidak akan habis, tidak akan sepi, ada sampai nafas terakhir. Tapi iman itu yang kuat, kokoh dan teguh menghantar kita untuk menyambut dan kehidupan yang abadi. Tapi dalam dunia ini kita juga sudah menikmati kehidupan yang bahagia itu. Bukan nanti di seberang sana baru, oh ya kita terima upah atas ketaatan dan kesetiaan kita jadi pengikut Yesus. Tetapi masih di dunia ini kita boleh merasakan hidup yang rukun, hidup yang saling mengampuni, saling menerima dengan segala keberadaan sesama kita, saling mendorong kepada hal-hal yang positif untuk kemajuan akan kebersamaan kita dalam jemaat, juga dalam kebersamaan di dalam masyarakat. Nah, itu yang harus kita lakukan terus-menerus. Itu berkat Tuhan kita terima dan berkat Tuhan itu kita bisa bagi-bagikan lagi. Kita tidak akan kekurangan. Berkat Tuhan secara jasmani dan rohani selalu dilimpahkan kepada anak-anaknya. Dalam keadaan tidak berdaya sekalipun. Mungkin kita dalam kesendirian oleh orang tua yang sudah masuk usia lanjut. Anak-anak, anak mantu, cucu cece dengan segala kegiatan mereka. Lalu kesendirian saya sebagai orang yang masuk usia lanjut. Sebagai seorang ibu janda. Sebagai anak yatim piatu. Bahkan ketika kita menghadapi pergumulan sakit usia lanjut, jangan takut. Tuhan memberkati dalam keadaan sehat, dalam kebersamaan, atau dalam keadaan sakit, dalam kesendirian. Tuhan tetap setia mendampingi dan memberkati setiap anak-anak. Nah, hari ini kita bersama-sama mau merayakan akan hari ulang tahun yang ke-73. Puji Tuhan, sudah masuk dalam usia lanjut PGI, Tuhan gereja-gereja di Indonesia. 73 tahun. Itu karena penyertaan. Tuhan hadirkan gereja-gereja di tanah air Indonesia supaya berkat keselamatan dan kehidupan yang kekal boleh menjadi bagian bagi sebanyak mungkin orang. Sekarang Tuhan pakai kita, tapi nanti Tuhan akan panggil kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Tapi anak-anak cucu cece kita yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan, menyaksikan akan kasih karunia Tuhan bagi semua manusia di muka bumi ini, khususnya ada di tanah air Indonesia. Pekerjaan Tuhan akan berlangsung terus. Persiapkan anak-anak cucu cece kita supaya mereka juga menjadi
pengikut-pengikut Yesus yang hidup dalam firman-Nya, dan mereka mau hidup dalam takut kepada Tuhan, dan mereka mau menikmati kehidupan yang sejahtera dan yang bahagia, kehidupan yang diberkati. Karena iman yang kita wariskan kepada anak-anak cucu cicit kita adalah suatu pemberian yang sangat-sangat berharga. Jangan diukur dengan harta benda, kekayaan. Memang itu perlu, tapi tidak yang paling utama. Tapi iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita, sebagai penolong kita, sumber berkat, penjamin dalam kehidupan di dunia dan masa yang akan datang, bahkan melewati kematian. Itu yang kita wariskan kepada anak-anak, cucu cicit kita, sehingga kita boleh pulang ke rumah Bapa di surga dengan hati yang penuh syukur, dan anak-anak cucu cicit kita akan meneruskan lagi pekerjaan Tuhan dunia ini. Oh, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini, bahkan bagi manusia yang ada. Mari kita siap untuk menjadi saluran berkat. Kiranya lewat ulang tahun yang ke-73 tahun PGI, kita termotivasi melayani, bersaksi, dan bersekutu. Tuhan sebagai kepala gereja dipuji, disembah, dan dimuliakan. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian paduan suara dari DWGT, Satuan Wanita Gereja Toraja.
Dari jemaat sekalian, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebagai orang-orang percaya, marilah kita membarui pengakuan percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang maha kuasa, balik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, anaknya Tuhan, dikandung daripada lahir dari anak dan Maria, menderita di bawah pemerintah, disalibkan dan dikubur ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, keluar dari anak, naik ke surga, duduk di yang maha dari saya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang. Yang jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam berita warta jemaat kita sepekan ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Emeritus Eileen Rondo Liau. Beliau adalah pendeta dari GPIB Jemaat Irene, Jakarta Utara, yang telah melayani kita pada saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Tuhan memberkati. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada hari ini. Majelis gereja yang bertugas, kantoria, main musik, operator multimedia, dan operator sistem. Kiranya Tuhan memberkati semua dan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Pertukaran pelayanan PGIW. Pertukaran pelayanan PGIW dilakukan hari ini, Minggu 28 Mei 2023, mana Ibu Pendeta melayani kita saat ini, dan Bapak Pendeta Amos Patakdungan melayani di GKP Jemaat Efata Cakung. Demikian untuk diketahui jemaat. Dari Komisi PWG, kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11, sesudah ibadah jam 9. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut dengan dukungan orang tua. Undi 4 diperuntukkan untuk tanggal 28 Mei 2023 PGIW.
dan tanggal 18 Juni 2023 untuk kontingen PPGT Jemaat Keramat. Dari Badan verifikasi untuk laporan keuangan bulan April sampai Mei 2023 akan dilaksanakan. Pertama, pada tanggal 10 sampai 11 Juni yang akan diverifikasi adalah bendahara PWGT, PKB, PPGT, dan sekolah minggu. Yang kedua, tanggal 17 sampai 18 Juni yang diverifikasi adalah bendahara jemaat. Diharapkan semua bendahara untuk menyiapkan laporan dan dokumen yang akan diverifikasi. Kelas Gerakan Cinta Alkitab, kelas bertumbuh. Ini akan dimulai pada Minggu 18 Juni 2023 secara online. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti kelas tersebut, silahkan mendaftar ke Komisi PWG dengan Ibu Martina Bekiding. Nomor HP 0823 4653 9948 dan ada di Warta Jemaat ya. Bagi peserta yang akan mengikuti kelas bertumbuh, sudah pasti dong sudah lewat dari kelas berakar. Jadi kita kan kelasnya berakar, bertumbuh, berbuah, dan berbuah lebat. Warta PWGT, UMKM PWGT yang kedua akan dilakukan pada hari Minggu 4 Juni 2023. Dan ibadah PWGT akan dilaksanakan hari Kamis 1 Juni 2023 pukul 17 bertempatan di Ibu Marlina Mendaun, pelayan Pendeta Amos Patakdungan, pendamping Ibu Maria Marni dan Ibu Luis Pakombongan dengan alamat Jalan Tugu Indah. Adapun anggota jemaat yang berulang tahun, ada nama-namanya dalam warta jemaat. Saya sampaikan selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita serta memberkati di dalam kehidupan. Dan kita juga tetap mendukung orang tua kita, saudara-saudara kita yang ada dalam kelemahan tubuh, baik yang berobat jalan maupun yang dirawat di rumah sakit. Semoga cepat sembuh dan Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat kita. Mari kita menghadap Tuhan dalam menyampaikan doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena ketika firman Tuhan boleh kami dengar, kami percaya iman kami dikuatkan, dikokohkan, dan diteguhkan untuk memasuki pekan kerja, pekan pelayanan yang baru. Di tengah keluarga rumah tangga, di tengah-tengah lapangan pekerjaan, di tengah-tengah pergaulan, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk semua pelayanan yang akan berlangsung, pekan berjalan ini, ibadah hari Minggu, bahkan ibadah keluarga, PWGT, PKB, dan PPGT, serta pelayanan katekisasi, kiranya diberkati semuanya. Kami juga tetap mendoakan ya Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang memohon pemulihan dari Tuhan. Kami ingat untuk Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yakob Bane, Ibu Adriana Rora, Hans Tandung, orang tua dari Ibu Reni Ruru, Bapak Nestor Uera, Ibu Eni Tolak, Jessica Palalu, Bapak Darwin
Salurante, Bapak Nikolas Mengididi, Bapak Herman Masa, David Lapu, Bapak Andreas Arin, Opa Tandin, Bapak Habel Tiondo, Ibu Deborah Arana, orang tua dari Bapak Yafet Paramulia, Bapak Yesaya Ampagalo, orang tua dari Ibu Reni Liwan, Bapak Petrus Pulung, Ibu Lince Kandari, Bapak Habel Tandisir, Maria Tulak, orang tua dari Ibu Berta Tulak, orang tua dari Ibu Heni Lobo, Ibu Hermin Tanduk, Ibu Dina Pakembanan, dan Ibu Kristina Rahma. Pulihkan kondisi kesehatan mereka Tuhan, kuatkan iman mereka, berkati kaum keluarga, majelis gereja yang dengan setia melayani, mendampingi kekasih kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan, bersama kekasih kami yang boleh merayakan hari ulang tahun mereka pada hari Minggu ini. Ibu Rokanita Widayanto, Ibu Maria Subabata, Yeriko Natalaf Lepong Bulan, Ibu Ludia Kani, Nadia Sibala, dan juga sepanjang pekan berjalan Ukarni Paibangan, Yanti sampai Labi, Bapak Daud Bire Tandi Seru, Pak Daniel Mai Palobo, Bapak Joni Kayangan, Ibu Marlina Rama, Adelheid Maria Manting, Ibu Kori Kandari, dan Chandra Aranta, Moses Palayukan Mangiri, dan Liana Apanggalo. Berkati sukacita pertambahan usia sepanjang pekan yang berjalan ini, jadi kehidupan mereka semakin dekat kepada Tuhan dan menjadi saksi-saksi Kristus. Kami juga doakan untuk keluarga-keluarga yang boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka, diberkatilah pasangan suami istri, orang tua, anak. Juga pergumulan-pergumulan dalam masing-masing keluarga, terutama di dalam membina keharmonisan rumah tangga suami istri, orang tua, anak-anak mantu, cucu cece. Dalam dunia pendidikan bagi anak-anak cucu cece kami, juga bagi kekasih-kekasih kami yang terpisah jauh dengan kami, bahkan orang-orang tua kami yang sudah masuk dalam usia lanjut, para janda, duda, dan yatim piatu, mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, berkati semuanya mereka Tuhan, dan yakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, bahkan segala harapan-harapan yang kami bawa dalam doa, pasti Tuhan jawab. Apakah waktunya? Waktu Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan dalam lingkup Klasis Pulau Jawa, Sinode Wilayah, dan Sinode Gereja Toraja. Para pimpinan Sinode sampai ke daerah-daerah, Tuhan kiranya berkati. Kami ingat untuk pemerintah negara Republik Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah, pelosok-pelosok. Tuhan berkati pemerintah kami, terutama di dalam mempersiapkan pemilihan presiden pada tahun yang akan datang. Memberkati semua gereja-gereja yang ada di tanah Indonesia, khususnya para pimpinan-pimpinan gereja, supaya kami boleh bekerja sama dengan pemuka-pemuka agama, sehingga kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bersatu di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia boleh tercipta lewat kehadiran umat Kristiani. Kami serahkan semua kami yang hadir. Kan inilah kami anak-anak-Mu, bersama para majelis gereja, organis, kantoria, pemandu lagu, bahkan juga petugas multimedia. Bersama koster, satpam, karyawan yang ada di kantor majelis jemaat, diberkati Tuhan sepanjang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebentar ketika kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita yang berlimpah-limpah.
Tuhan juga menjaga rumah-rumah tempat kediaman kami, tetangga-tetangga sekitar, yang kami bisa hidup rukun. Biarlah juga Tuhan menjaga rumah ibadah ini, supaya terpelihara dengan baik. Tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya kiranya boleh mendapat berkat lewat kesaksian hidup dari semua warga jemaat, bahkan juga majelis gereja dari gereja Toraja ini. Memberkati semua anak-anak pelayanan PA, supaya mereka juga diberkati karena mereka dipersiapkan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati juga keluarga yang berduka cita. Inilah doa syafaat yang boleh kami sampaikan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat kami kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan memberi kita kepada Tuhan. Berikut nas persembahan. Tuhan berfirman, selama bumi masih ada, takkan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. 8 ayat 2 Korintus 9 ayat 10 ayat yang ke-11. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, marilah kita mengungkapkannya melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama saat ini. Dan mari kita memuji Tuhan yang maha baik dengan menyanyikan apalah arti ibadah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan
berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Doakan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih kalau sampai pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan memberkati persembahan ini supaya kami dapat mempergunakan seturut kehendak. Berkati tangan-tangan supaya persembahan ini dapat dipergunakan seturut kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Tetap dalam keadaan Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, karena firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi serikat bersama. Marilah kita terus-menerus hidup di dalam kasih, persatuan, dan perdamaian satu dengan yang lainnya, baik dengan sesama umat percaya maupun dengan sesama umat manusia di atas bumi ini. Kiranya kasih Kristus selalu memenuhi dan menggerakkan kita dalam mewujud nyatakan itu semua. Sekarang kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya.
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat 3. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Demikianlah ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua, dan mohon maaf Ibu Pendeta yang melayani saat ini tidak akan bersalaman dengan kita karena Ibu Pendeta mau langsung pelayanan di tempat lain. Kiranya jemaat mengerti.